Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Tuti dengan NIM 105721102622. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu bank syariah, bagaimana permasalahan yang terjadi pada bank syariah, dan bagaimana pandangan saya terkait permasalahan tersebut. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang apa itu bank syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Bank syariah berbeda dengan bank konvensional dalam hal prinsip-prinsip operasional, produk, dan layanannya. Prinsip utama yang menjadi landasan bank syariah adalah larangan riba atau bunga. Larangan riba dalam Islam sudah ditegaskan dalam Al-Quran. Adapun beberapa karakteristik bank syariah meliputi: yang pertama itu prinsip bagi hasil. Bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil dalam transaksi keuangan, di mana bank dan nasabah berbagi keuntungan dan risiko secara adil. Yang kedua itu larangan riba. Bank syariah tidak memberlakukan sistem bunga atau riba dalam transaksi keuangannya. Sebagai gantinya, bank syariah menggunakan mekanisme bagi hasil atau pembiayaan berbasis aset. Yang ketiga itu transparansi dan etika. Bank syariah menekankan transparansi, keadilan, dan etika dalam transaksi keuangan yang dilakukan. Terus yang keempat itu larangan transaksi haram. Bank syariah tidak akan terlibat dalam transaksi yang diharamkan dalam Islam, seperti perjudian, minuman keras, dan industri yang merugikan lingkungan. Bank syariah juga menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti tabungan, pembiayaan, investasi, dan asuransi. Bank syariah juga memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas memastikan bahwa seluruh operasi bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank syariah menjadi pilihan bagi umat muslim yang ingin menggunakan layanan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam dan semakin berkembang sebagai alternatif yang menarik dalam sistem keuangan global. Adapun beberapa permasalahan yang terjadi dalam industri bank syariah antara lain: yang pertama, kesulitan dalam implementasi prinsip syariah. Salah satu permasalahan utama adalah kesulitan dalam implementasi prinsip-prinsip syariah secara konsisten dan transparan dalam setiap transaksi. Hal ini dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank syariah. Yang kedua, yaitu keterbatasan produk dan inovasi. Bank syariah terkadang mengalami keterbatasan dalam pengembangan produk dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Hal ini dapat mempengaruhi daya saing bank syariah dalam industri keuangan. Yang ketiga, yaitu kualitas pengawasan dan pengendalian internal. Permasalahan terkait pengawasan dan pengendalian internal juga menjadi tantangan bagi bank syariah. Kualitas pengawasan yang kurang dapat meningkatkan risiko operasional dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Terus yang keempat itu ada kesulitan menyesuaikan dengan perubahan pasar. Bank syariah juga menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan pasar dan regulasi yang cepat. Hal ini dapat mempengaruhi daya tahan dan fleksibilitas bank syariah dalam menghadapi tantangan eksternal. Terus yang kelima ada kesadaran dan pendidikan masyarakat. Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait bank syariah juga menjadi permasalahan. Diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah dan manfaat penggunaan bank syariah. Pandangan saya terkait permasalahan tersebut adalah, saya melihat permasalahan yang terjadi dalam industri bank syariah sebagai tantangan yang perlu diatasi secara komprehensif untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan bank syariah sebagai bagian dari sistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Beberapa pandangan saya terkait permasalahan tersebut adalah, yang pertama itu inovasi dan pengembangan produk. Penting bagi bank syariah untuk terus melakukan inovasi dan pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan prinsip syariah. Dengan menghadirkan produk yang inovatif dan kompetitif, bank syariah dapat memperluas pangsa pasar dan meningkatkan daya saingnya. Terus yang kedua,
itu pendidikan dan kesadaran masyarakat. Peningkatan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang bank syariah dan prinsip-prinsip syariah sangat penting. Melalui program edukasi yang efektif, masyarakat dapat lebih memahami manfaat dan keunggulan bank syariah sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Terus yang ketiga itu ada transparansi dan pengawasan yang kuat. Bank syariah perlu memperkuat mekanisme transparansi dan pengawasan internal guna memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan mencegah potensi risiko operasional. Pengawasan kuat juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Terus yang keempat itu ada kolaborasi dan kemitraan. Kerjasama antara bank syariah, pemerintah, lembaga pengawas, dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting dalam mengatasi permasalahan yang terjadi. Kolaborasi yang baik dapat memperkuat industri bank syariah secara keseluruhan dan meningkatkan kontribusinya dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan menghadapi permasalahan secara proaktif dan kolaboratif, bank syariah memiliki potensi untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam memajukan ekonomi berbasis syariah serta mendorong inklusi keuangan yang lebih luas di masyarakat. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dari saya. Billahi fisabilil haq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.